Nyonya muda. Rosella terbangun dengan mata yang masih setengah tertutup. Tubuhnya terasa lemas dan kesadarannya belum sepenuhnya kembali. Suara dingin yang menyapanya adalah awal dari hari yang tidak pernah diharapkan. Matahari yang mulai menyelinap di balik tirai hanya memperjelas bahwa kenyataan yang harus dihadapinya jauh dari mimpi yang manis. Nyonya muda, Anda harus melaksanakan tugas Anda pagi ini. Suara pelayan itu kembali terdengar, kali ini lebih tegas, dan nada sinisnya tetap saja jelas. Rosella membuka matanya lebih lebar. Pandangannya tertuju pada langit-langit kamar yang terasa asing. Kamar yang begitu mewah namun terasa seperti penjara sunyi. Tidak ada rasa nyaman, hanya ketakutan yang menghantui setiap sudut ruangan. Hatinya mencelos, menyadari bahwa mimpi buruk yang dia khawatirkan benar-benar terjadi. Apakah Anda tuli? Anda tidak ingin membuat nyonya besar marah, bukan? Pelayan itu menambahkan, suaranya ringan namun dingin, hampir seperti ejekan yang tersamar. Rosella, yang tersentak hebat, akhirnya duduk. Aku ketiduran. Pikirannya masih berkabut, namun perasaan tidak nyaman segera menyelimuti dirinya. Dia sadar bahwa dirinya sedang diperlakukan dengan kejam, namun tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia teringat akan pertemuannya dengan Damien tadi pagi di kolam, ketika dia mencari lencana emas yang sengaja dia buang. Tatapan Damien yang menatapnya dalam keadaan tak pantas membuatnya malu setengah mati. Dia berharap tidak akan bertemu pria itu lagi, kalau perlu selamanya. Segera ke kamar mandi. Anda harus bersiap. Perintah pelayan lainnya dengan nada yang sama dinginnya, tanpa memberikan Rosella kesempatan untuk menolak. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah mereka. Tubuhnya ditarik menuju kamar mandi, di mana air dingin sudah menunggu. Buka pakaiannya, ucap pelayan kepada pelayan lainnya dengan nada tegas. Saya bisa sendiri. Tidak perlu. Rosella mencoba menolak, namun suaranya tenggelam di antara desahan napasnya yang gugup. Pelayan itu mengabaikan dengan senyum yang tidak bisa disebut ramah. Senyum itu lebih terasa seperti belati bersarung sutra. Rosella hanya bisa menunduk, malu dan takut. Para pelayan dengan cekatan mengurusnya, namun tidak ada kelembutan di tangan mereka. Semuanya dilakukan dengan desakan, hampir seperti ritual yang sudah mereka hafal di luar kepala. Tubuhnya diusap dengan kasar, seolah mereka hanya ingin menyelesaikan tugas secepat mungkin tanpa memedulikan perasaan Rosella. Ketika mereka sampai di bagian kakinya, salah satu pelayan mengerutkan alis karena bekas luka yang masih ada di sana. Nyonya, luka ini harus segera diatasi. Nyonya besar tidak suka menantunya kekurangan. Tuan muda, beliau paling benci pada noda dan kecacatan, kata pelayan itu dengan nada merendahkan. Rosella merasa darahnya berdesir. Ini bukan cacat, hanya bekas luka kecil yang bisa hilang. Kalian tidak perlu khawatir. Saya seorang perawat. Ini akan hilang sendiri. Dia mencoba menjelaskan, meski suaranya terdengar ragu. Bawa alkoholnya. Perintah pelayan itu tanpa memedulikan jawaban Rosella. Apa yang Rosella menjerit ketika alkohol keras menyentuh lukanya. Rasa sakit yang tajam membuat tubuhnya gemetar. Tapi para pelayan tetap melanjutkan tugas mereka tanpa ampun. Mereka tidak menghiraukan protes Rosella. Bahkan ketika dia mencoba menarik kakinya menjauh. Sapu tangan segera membungkam mulutnya, mencegahnya mengeluarkan suara lebih lanjut. Pelayan-pelayan itu bekerja dengan kecekatan yang menakutkan. Mengatasi luka Rosella tanpa sedikit pun belas kasihan. Hanya ada dinginnya profesionalisme yang menekan setiap protes yang mungkin keluar dari mulutnya. Air mata Rosella mengalir tanpa henti karena lukanya jadi sangat sakit. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menahan perlakuan kasar ini demi menjaga nama baik Paman Brown, demi keamanan Bibi Diana. Anda benar. Bekas luka ini akan hilang dalam beberapa hari. Tetapi alkohol ini akan membuatnya menjadi lebih baik. Anda harus lebih berhati-hati, Nyonya muda. Jangan membuat masalah di rumah orang lain. Patuhi aturan dan jangan melanggar batasan. Tidak ada dokter yang bekerja untuk kebodohan sendiri.
kata pelayan itu sambil menutup luka Rosella dengan perban. Kali ini dilakukan dengan lembut. Dengan napas yang terengah-engah, Rosella merasa sangat kecil dan sendirian. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menahan rasa sakit dan rasa malu yang mendalam. Pihak Departemen Hukum akan memberitahu Tuan Brown soal tindakan kurang ajar Anda. Anda tidak ingin dihukum lagi, bukan? Ancam pelayan itu dengan senyum dingin di wajahnya. Tidak. Jangan. Jangan beritahu Paman. Jawab Rosella, kepalanya menggeleng dalam rasa khawatir yang tak tertahankan. Paman tidak ada hubungannya. Dia merasa begitu rapuh dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba bertahan dari hari ke hari, berharap akan melarikan diri dari pernikahan neraka ini. Hukum tunduk kepada Damien. Itu yang pernah Paman Brown katakan. Rosella hanya ingin menggunakan statusnya sebagai istri Damien untuk memberikan makam yang layak dan mengembalikan nama baik keluarganya sebelum Damien mencampakkannya. Pilih gaun yang nyaman. Jangan pilih yang hijau. Nyonya Belinda sangat membenci warna itu. Merah, biru, hitam, putih, atau emas adalah pilihan yang lebih baik. Ujar pelayan yang berdiri di sampingnya dengan nada yang penuh sindiran. Rosella berdiri di depan deretan gaun spektakuler yang disediakan. Semua terlihat seperti barang mewah yang jauh dari kesederhanaannya. Dia terkejut saat tahu Nyonya Belinda benci hijau karena kemarin baru saja wanita itu memberikannya pita dengan warna tersebut. Bagaimana dia bisa memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya dan tetap merasa nyaman? Semua ini adalah pilihan Nyonya Belinda. Alat rias, alas kaki, gaun, perhiasan, dan tas, semua disiapkan beliau untuk Anda. Pilih salah satu dan kenakan, kata pelayan dengan nada yang penuh perintah. Rosella menarik napas panjang dan menunjuk salah satu gaun yang menurutnya paling sederhana. Para pelayan saling bertukar pandang. Jelas tidak bisa menahan tawa ejek mereka. Baik, ucap salah satu pelayan sambil menyembunyikan tawa mereka di balik sikap profesional. Setelah hampir 30 menit berjuang melawan rasa takut dan rasa jengkel, Rosella keluar dari kamar dengan gaun yang dipilihnya. Dia memilih topi musim panas dengan pita yang menambah kesan kekanakan. Semua orang melihatnya seperti boneka yang dipamerkan untuk dilempar dengan tomat. Bukan seorang wanita dengan harga diri dan hormat. Dia melangkah gugup menuju ruang keluarga. Seperti biasa, semua menantu harus menyapa mertua setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Tapi ini sudah pukul 10. Rosella terlambat, dan Zauto belum terlihat sejak kemarin. Saat ruangan dibuka, Rosella langsung menemukan Nyonya Belinda yang duduk dengan anggun di depan jendela besar, menikmati teh hangat. Rosella menundukkan kepala dengan tangan terkepal, mengikuti kebiasaan yang dipelajarinya sejak kedatangannya di mansion ini. Selamat pagi, Nyonya Belinda. Rosella mengucapkan kata-kata hormat dengan senyum yang dipaksakan. Dia takut ada Damien di sana, tidak lagi ingin melihatnya. Saat mendengar suara yang lembut datang dari belakang punggungnya, Nyonya Belinda tersenyum tipis. Perlahan, dia menoleh ke belakang, pada Rosella dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dia menatap perawakan Rosella yang sederhana, memberikan kesan lembut yang patuh dan manis, tapi pandangannya syarat dengan sindiran. Selamat pagi, Rosella. Jangan panggil dengan sebutan Nyonya. Aku ibu mertuamu. Kau adalah menantuku, istri putra kandungku. Ucap Nyonya Belinda dengan senyum tipis yang tidak sampai menyentuh matanya. Kemari dan mendekatlah. Rosella mendekat ragu-ragu, mulai meraih tangan ibu mertua dan mencium ujung jarinya dengan penuh hormat. Merasa tangan ibu mertuanya yang lembut itu tidak lebih dari perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan kehidupannya yang penuh penderitaan. Nyonya Belinda melihat bagaimana kulit tangan Rosella mengelupas. Itu cukup mengesankan. Rosella, sayang. Nyonya Belinda mulai berbicara dengan nada yang seolah penuh kepedulian. Dia meletakkan cangkir tehnya yang kosong untuk kembali diisi. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi padamu. Aku pikir, hukuman itu terlalu berat untukmu.
Nyonya Belinda mengambil teh dari meja dan menyesapnya dengan elegan. Dia melirik Rosella. Senyuman samar masih melekat di kedua sudut bibirnya saat tahu Rosella ketakutan. Hukuman itu seharusnya dilakukan oleh petugas pelayanan jika mereka tidak taat aturan. Sangat disayangkan, Damien terlalu keras kepadamu. Bahkan tidak ada pengurangan hukuman untuk istrinya. Dia perlu belajar caranya bersikap sebagai suami yang baik. Rosella merasakan degup jantungnya semakin cepat. Dia benci kenyataan bahwa Damien benar-benar suaminya saat ini. Aku akan membicarakan tentang ini pada Damien. Terima kasih, Ibu. Saya akan baik-baik saja. Nyonya Belinda paling benci jika ada seseorang memotong kalimatnya saat dia belum selesai bicara. Tapi jawaban lugas Rosella yang tulus, atau bagaimana penampilannya yang menggemaskan dan berusaha tegar itu terlihat cantik, Nyonya Belinda cukup tertarik. Wanita dengan kehormatan yang berlimpah itu melirik Rosella. Kau sangat manis, Rosella. Aku sangat menyukaimu. Nyonya Belinda melangkah perlahan menuju sebuah kursi yang kosong di dekat meja batu. Saat dia kembali duduk, gaunnya yang indah menjuntai dan menyapu lantai mansion yang megah, perlahan melirik Rosella dengan tatapan yang begitu tenang, sulit dimengerti. Namun, aku merasa perjalanan ke gudang terlalu jauh untukmu. Pindahkan dokumen-dokumen itu ke perpustakaan di Pavilion Damien sebelum dia pulang. Aku sudah memberitahu Jennifer untuk mengarahkanmu ke sana. Rosella menjadi pucat saat Nyonya Belinda tiba-tiba menyebutkan nama seseorang. Dia tidak ingin mendengar nama itu, yang membuatnya takut bergerak di mansion ini. Namun, Rosella cukup lega. Sepertinya Nyonya Belinda belum tahu soal pin Damien yang dipatahkannya. Elish, panggil Nyonya Belinda. Elish, yang berdiri di belakang Nyonya Belinda membungkuk. Ya, Nyonya, apakah kalian sudah mengatakan kepada Damien tentang ini? Sudah, Nyonya, tapi Tuan tidak memberikan instruksi apa-apa. Nyonya Belinda tersenyum, sangat menyukai kegugupan Rosella dan bagaimana gadis itu terus memperhatikan furniture mewah kediaman mereka dengan mata yang berbinar. Sejak pagi, Elish sudah melapor kepada Damien tentang hukuman Rosella, tetapi Damien tidak peduli. Dia pergi untuk dinas keluar kota tanpa memberikan instruksi apapun, tidak ada pembelaan dan perlindungannya sebagai suami untuk istrinya. Bahkan untuk mencabut atau mengganti hukuman saja tidak. Sampaikan kepada semua petugas pustaka dan kebun bahwa Nyonya muda Alexander akan bergabung bersama mereka. Mereka harus membantu menantuku agar tidak terlalu repot. Baik, Nyonya, jawab Elish. Rosella mundur perlahan untuk pamit dan meninggalkan ruang keluarga. Merasa sedikit lega karena tidak perlu menempuh perjalanan yang lebih panjang. Namun, dia tidak suka mengerjakan ini dengan Elish. Dia jadi cemberut. Mengapa tidak ada yang bisa tersenyum di rumah ini? Rosella. Panggilan Nyonya Belinda membuat Rosella yang hendak pergi akhirnya menoleh. Ya, Ibu. Jawabnya lembut. Mengenai keinginanmu untuk sekolah di Akademi Perawat Pinggiran Kota, aku sudah membicarakannya dengan Tuan Brown. Dan Damien menyetujuinya. Mata Rosella berbinar hebat saat mendengar ucapan barusan. Dia senang akhirnya bisa lanjut sekolah. Tapi bibirnya melengkung dalam kekhawatiran dengan cepat. Dia takut seandainya Damien membuatkan perhitungan karena pin emasnya yang rusak. Padahal dia butuh izin dari Damien untuk semua yang akan dia kerjakan. Ada apa? Tidak apa-apa, Ibu. Terima kasih. Kalau begitu, saya pamit dulu. Saat Rosella melangkah keluar, Nyonya Belinda memanggil pelayan dan sopirnya. Aku ingin kalian menjemput Adelia dan ibunya. Aku sudah bosan di sini dan ingin jalan-jalan dengan calon besan dan menantuku di sekitar mansion. Mereka perlu melihat pemandangan bagus. Baik, Nyonya. Jawab pelayan dengan rasa hormat. Memulai tugas mereka untuk memenuhi perintah Nyonya Belinda. Rosella meninggalkan ruang keluarga dengan perasaan campur aduk. Ingin segera menulis pesan kepada Paman Brown soal studinya yang lanjut. Hanya saja, dia gugup. Bukan karena surat yang akan ditulis,
Tapi karena takut ke perpustakaan Damien dan tiba-tiba pria itu ada di dalam seperti di ruang keluarga. Bibi, maaf. Apakah Tuan Damien sudah pergi? Tanya Rosella pada pelayan yang mengantarnya ke gudang. Ya, Tuan muda sudah berangkat ke ibu kota sejak pagi tadi. Nyonya. Akhirnya Rosella merasa lega. Dengan riang, dia mencoba melupakan kejadian tadi pagi dan berlari menuju taman. Semoga selesai sebelum dia pulang. Dia berharap bisa ke ruangan Damien dan menyelesaikan semuanya dengan cepat tanpa harus bertemu dengan Damien. Dia tidak mau. Aku harus pergi sekarang. Bagaimana kalau dia tiba-tiba pulang? Chapter ke-18. Tristan Sinclair duduk termenung di bagian belakang mobil saat dijemput Paman Jacob untuk pulang. Tatapannya yang kosong mengarah acak pada jalanan ibu kota yang begitu ramai. Lama dia merenung. Pupil mata Tristan terbuka lebar ketika melihat sebuah toko perhiasan. Paman Jacob, bisa berhenti di sana sebentar? Jacob, sopir pribadi Tristan, terkejut mendengar suara Tristan. Ini pertama kalinya Paman Jacob kembali mendengar suara tuan mudanya sejak pernikahan Rosella. Hal yang paling Tristan takuti, tapi juga yang paling menyakitinya hari ini. Rasa terpukul dan terpuruk merayap di seluruh perasaan Paman Jacob. Pemuda baik hati yang tampan dan tulus seperti Tristan tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia hidup di bawah bayang-bayang dan harapan keluarga Sinclair yang ketat, terikat pada takdir dan nama besar seluruh keluarga Sinclair karena sang ayah, dan kini harus merelakan cintanya. Baik, Tuan. Membingungkan bagi Paman Jacob saat Tristan mengajaknya berhenti di sebuah toko yang lebih banyak menjual perhiasan wanita. Permisi, Nyonya. Ya ampun, kita kedatangan Tuan Muda Sinclair. Lama tidak bertemu. Selamat datang, Tuan Muda. Semua pelayan toko bergerak semangat untuk menyambut kedatangannya. Tidak heran jika banyak masyarakat yang lebih mengenal Tristan. Selain karena sering berkunjung ke toko-toko kecil, Tristan sangat terkenal di ibu kota karena kecerdasan, sikap yang santun, dermawan, dan yang paling ramah dari seluruh putra keluarga terkaya di negara ini. Apakah Anda membutuhkan jam untuk musim panas, Tuan? Kami baru saja kedatangan model baru yang mungkin sangat cocok dengan selera Anda. Terima kasih, Bibi. Aku akan ambil lain kali. Hari ini, aku ingin membeli gelang yang dipajang di sana. Telunjuk Tristan mengarah pada gelang emas dengan rubi hijau berbentuk mawar di tengahnya. Nyonya pemilik toko tentu saja sangat heran. Apakah Anda ingin menghadiahkannya pada Nyonya Laura? Saya pikir, Nyonya Laura lebih menyukai yang klasik dan... Tidak, bukan untuk ibu. Ini untuk Rosella. Ah, Nona Rosella? Teman wanita yang pernah Anda bicarakan. Dia pasti sangat cantik sampai Tuan Muda Sinclair mengaguminya. Benar. Jawab Tristan ramah, mengklaim soal kecantikan Rosella. Dia sangat beruntung. Kapan-kapan boleh ajak dia ke sini, Tuan. Kami akan tunjukkan yang terbaik untuk beliau. Ucapan pelayan membuat senyuman Tristan hampir luntur. Dia pernah berjanji kepada Rosella akan mengajaknya memilih langsung gelang yang disukai. Sayangnya, bahkan sebelum itu terjadi, gadis itu dipinang orang lain. Tentu, saya akan segera ajak dia ke sini. Jawab Tristan dengan yakin. Kalau begitu, kami akan siapkan gelang yang terbaik untuk Anda. 5 menit. Terima kasih. Tristan duduk di sofa hijau sambil menunggu, sementara Paman Jacob menatapnya dari jauh. Dia melihat Tristan membeli gelang wanita, yang pasti bukan untuk gadis manapun selain Rosella. Kami kembali, Tuan. Ini sepatunya. Kami masukkan ke kotak yang bagus dengan pita. Pita hijau. Rosella sangat menyukai warna hijau. Terima kasih. Benarkah? Wah, berarti kami sangat tahu kesukaan Nona Rosella. Tristan menyerahkan uang lebih kepada kasir dengan senyuman bersahaja. Tuan, ini. Ambil saja sebagai tips. Aku akan kembali bersamanya lain kali. Tolong sambut dia dengan baik. Ah, Tuan.
Terima kasih. Terima kasih banyak. Tentu, kami tidak sabar menunggu kedatangannya. Paman Jacob sangat khawatir melihat apa yang Tristan lakukan hari ini. Setelah dikurung oleh ibunya karena bertengkar hebat dengan sang ayah. Ini adalah pertama kalinya Tristan diizinkan pergi tanpa pengawalan. Tapi pria ini malah datang ke toko sepatu untuk istri orang. Tuan muda, sepertinya saya tidak perlu mengingatkan kepada Anda bahwa Nona Rosella itu sudah menikah. Jika Nyonya Lolo tahu, beliau akan sangat marah. Ibu tidak akan tahu karena Paman Jacob bersamaku, kan? Pertanyaan Tristan membuat Paman Jacob tertegun. Senyuman getir terpancarkan. Aku memberikan gelang buatanku saat Leo ditabrak. Seharusnya aku memberikannya yang bagus. Sepatu kesayangannya juga hilang malam itu. Sekarang Leo sudah mati. Bibi Diana juga belum sembuh. Jika Rosella tahu bahwa Damien Alexander adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya di masa lalu, dia pasti akan sangat sedih. Jawab Tristan. Tristan mengeratkan genggaman pada kotak gelang di tangannya. Ini memang bukan yang paling mahal. Dia tidak pernah punya perhiasan, dan selalu menolak hadiah. Dia harus punya yang sesuai seleranya. Setidaknya satu. Tristan menoleh kepada Paman Jacob dalam senyuman. Paman, Rosella hanya menikah. Dia tidak berhenti menjadi temanku. Apa yang Tristan katakan menjungkir balikan perasaan Paman Jacob. Pria tampan yang baik hati ini. Cintanya tidak hanya tulus, tapi begitu suci. Tidak pernah dia menemukan cinta yang lebih baik dari milik Tristan di lingkungannya. Yang sangat ikhlas, yang tidak marah padahal ditinggalkan, yang tetap tersenyum meski lukanya begitu parah. Semuanya hanya agar Rosella tidak merasa bersalah. Kepada ibunya dan di depan semua orang, Tristan selalu patuh dan tidak pernah membantah. Dia mengerjakan semua yang keluarganya minta dan mengabulkan semua harapan keluarga. Namun, jangankan orang lain, ibunya pun tak pernah tahu seberapa dalam Tristan terluka karena keegoisan harapan mereka. Menyembunyikan hatinya sekuat tenaga agar tidak ada yang menyalahkan Rosella. Dia bahkan tidak pernah bisa makan. Tristan dan Rosella yang malang. Anda seharusnya lebih dulu menikah daripada Tuan Damien. Tristan sebenarnya sangat terkenal di kalangan gadis-gadis karena sikapnya yang lembut dan parasnya yang tampan. Tapi dia tidak pernah jatuh cinta pada siapapun selain Rosella. Apakah Anda akan mengantarkannya langsung kepada Nona Rosella? Tuan muda, saya pikir itu ide yang bagus. Tristan terkejut saat mendengar pertanyaan Paman Jacob. Dia tahu Paman Jacob adalah mata-mata yang ditugaskan sang ibu untuk mengawasinya. Tapi Tristan juga tahu cinta Paman Jacob kepadanya bahkan lebih dalam dari ayahnya sendiri. Paman bisa membantuku? Tanya Tristan dengan antusias. Melihat harapan yang tumbuh di mata Tristan, Paman Jacob mengangguk. Saya bisa meminta teman saya untuk mengirimkan surat kepada Nona Rosella. Istrinya pernah bekerja di sana, pasti punya kenalan di sana. Semangat memancar indah di wajah Tristan. Benarkah? Iya, benar, Tuan. Ah, terima kasih, Paman Jacob. Terima kasih banyak. Aku akan traktir Paman steak. Ya ampun, jangan begitu, Tuan muda. Saya jadi tidak enak. Paman Jacob akhirnya lega bisa melihat Tristan tidak pura-pura tersenyum lagi. Di depan gedung yang menjulang megah, Rosella terperangah. Dia sudah berkali-kali melihat mansion ini. Tapi setiap kali menatapnya langsung, mansion itu selalu saja terlihat lebih megah dari sebelumnya. Angkat semua dokumen dari gudang dan antar ke pustaka Tuan Damien. Baik, Bibi. Mengapa yang sudah dibuang harus kembali ke pustaka? Senyuman tulus mereka dari bibir Rosella. Dia dengan lugunya melangkah riang. Awalnya, dia cukup keberatan dengan hukuman ini, dan belum bisa memikirkan cara terbaik untuk mengganti Pin Damien. Tapi melihat bagaimana tanah Regen sangat subur dan aroma alam memberikan kesan yang menenangkan selepas Damien pergi, Rosella sangat senang. Mari, Nyonya. Dengan wajah lugunya, saat baru saja tahu pustaka pribadi Damien terletak di pavilion yang jauh dari mansion, Rosella semakin bersemangat.
Para pelayan yang mendampingi melirik senyumannya. Sikapnya itu, bagaimana dia berlari-lari bahagia sambil melihat daun-daun yang jatuh, dan saat dia melompat di atas daun mapel yang berguguran. Para pelayan tampak tidak senang tapi juga tidak benci. Rosella itu benar-benar sangat aneh. Namun, di sisi lain, kepribadiannya yang hangat dan tidak peduli pada ejekan membuat para pelayan hampir menyerah mengejeknya. Halo, Bibi. Hai, burung. Halo, kata kecil. Semua orang melirik Rosella dari bawah topi mereka. Mereka tentu saja sangat mengenal Rosella karena kebiasaan aneh gadis itu yang suka bicara dengan semua benda, angin, bahkan batu. Mengapa tuan yang pendiam dan jarang bicara bisa menikah dengan gadis yang cerewet dan sangat aneh? Orang-orang berbisik. Berbeda dengan pelayan yang bekerja di mansion, para petugas kebun yang sudah tua tidak tahu bahwa Rosella adalah istri Damien. Mereka menganggapnya sama seperti sebelumnya, pengantar bunga yang dulu bekerja di kebun bunga pinggiran kota dan sering menyapa mereka saat pulang bekerja. Ditambah, penampilan Rosella yang masih tidak seperti nyonya muda. Siapa sangka dia istri tuan muda. Hai, Bibi Jane. Hai, Rosella. Rosella melukis senyuman yang manis kepada seluruh pekerja kebun saat dia lewat. Beberapa dari mereka membalas dengan senyum yang sama, beberapa lagi tidak. Bagi Rosella, setidaknya, satu-satunya orang yang akan bersikap baik kepadanya adalah para pekerja kebun yang sudah tua. Setiap bertemu, Rosella selalu menyapa mereka. Kadang-kadang mengambil beberapa buah yang mereka bawa pulang. Tolong perhatikan sikap Anda. Menyapa petugas kebun dan berteriak seperti tadi adalah sikap yang memalukan. Alicia mengiringi langkah Rosella memberikan peringatan agar Rosella berhenti menyapa semua yang dia lihat. Tidak ada yang gadis itu katakan. Dia hanya memalingkan muka kepada dari Alice dengan ekspresi cemberutnya. Semua orang di sini aneh. Menyapa orang saja tidak boleh. Gumam Rosella hampir terdengar. Dia buang muka karena kesal, tiba-tiba berjalan lebih cepat dari mereka semua. Lihat anak kecil itu. Astaga! Jangan terburu-buru. Angkut semua kotak buah ini dan ikuti para petugas arsip ke gudang penyimpanan buah. Mereka akan mengantar ke gudang berkas tuan muda untuk mengambil dokumen-dokumen yang perlu dipindahkan setelah semua buahnya diangkut. Perintah Alice. Rosella cukup terkejut saat tahu bahwa dia tidak hanya akan mengangkut dokumen, tapi juga kotak-kotak buah yang besar. Gek! Perut Rosella tiba-tiba berbunyi. Buah di dalam kota menggugah selera, tampak berkilau dan lezat. Alice menoleh, menemukan wajah Rosella yang memerah karena malu. Gadis itu belum makan sejak semalam dan sampai pagi ini dia terlambat bangun. Dia melewatkan sarapan. Setelah selesai mengerjakan tugas Anda, silakan kembali ke mansion untuk makan. Mengangkat benda berat setelah makan tidak baik untuk kesehatan. Alice dengan angkuh mengalihkan tatapan pada semua pelayan di belakangnya. Ayo semuanya. Dia membawa semua pelayan meninggalkan Rosella sendirian. Mengetahui ditinggalkan sendirian, Rosella merasa sangat-sangat bahagia dan lega. Sejak datang ke tempat ini, seluruh otot di tubuhnya tegang dan kepalanya terasa hampir meledak. Dia tidak menyangka, di tempat yang mewah ini, tidak ada kenyamanan. Semua orang aneh dan seram. Kapan aku boleh berangkat sekolah? Halo, pohon-pohon. Jangan mengejekku. Aku suka hukuman ini. Teriak Rosella. Melambaikan tangan pada pohon. Apakah boleh ke sekolah naik sepeda? Rosella mulai mencoba mengangkat kotak-kotak penuh buah. Sayangnya, itu ternyata sangat berat. Ah! Rosella yang mungil terenyak ke belakang, ke atas tanah. Untung saja buah-buah itu tidak terjatuh. Bisa-bisa dia akan dimarahi oleh para pengawal yang mengawasinya dari seberang kebun. Berat sekali, keluhnya. Meski demikian, Rosella tetap berusaha mengangkat kotak. Dia ingat pernah melihat ibu-ibu tua yang lewat membawa kotak-kotak ini dengan kuat. Dia tidak ingin kalah. Ayo, Rosella. Semangat!
Pelukan kecilnya memenuhi kotak penuh yang tinggi dan besar. Dengan langkah hati-hati, dia membawanya berjalan ke arah yang tadi sudah ditunjukkan oleh Jennifer. Saat itu, orang-orang di kebun menoleh kepadanya dengan simpati. Gadis lugu itu seharusnya nyonya rumah di tempat ini. Tapi melihatnya mengangkat kotak penuh buah seperti para petugas kebun, mereka jadi merasa sangat kasihan. Apa yang orang-orang itu lakukan kepada gadis kecil yang lugu itu? Lihatlah dia. Bagaimana mungkin mereka membuat tangan mungil itu mengangkat kotak seberat dan sebesar itu? Dia seorang wanita. Itu akan merusak rahimnya. Apakah Tuan Damien tahu itu? Tahu, tapi beliau tidak peduli. Bahkan aku dengar, kemarin membiarkannya merangkak di dalam kolam berjam-jam karena ada benda penting milik tuan muda yang hilang. Ya ampun, tega sekali. Seorang ibu pekerja kebun menunjuk Rosella yang tampak sangat kesusahan. Gadis itu berkali-kali berhenti di tengah perjalanannya untuk memperbaiki posisi kotaknya agar tidak terjatuh. Tapi wajah polosnya yang penuh keringat tetap memberikan senyuman bersemangat. Kasihan dia. Mereka memperlakukannya dengan buruk. Aku dengar, jangankan lamaran yang bagus, bahkan pesta pernikahannya juga sangat sederhana. Tidak ada pesta dansa pada malam hari seperti yang seharusnya karena kehormatan Tuan Damien. Bahkan statusnya disembunyikan. Sekarang, mereka membuatnya mengangkat kotak seperti pembantu. Selain merasa kasihan pada Rosella yang lugu, mereka juga kesal kepada keluarga Alexander yang melakukannya pada gadis baik seperti itu. Damien sangat tega. Dia bahkan tidak punya niat untuk menghentikan hukuman itu. Membiarkan Rosella mengangkut banyak kotak dengan tubuh mungilnya yang lebih kecil dari kotak itu sendiri. Membawanya berjalan sangat jauh. Nona Rosella, biar saya bantu. Karena tidak tega, beberapa orang mencoba membantunya, tapi Rosella menolaknya. Tidak apa-apa, Bibi. Aku bisa sendiri. Aku pernah mengangkat karung gandum. Aku juga pernah ikut seni bela diri. Bahkan dengan jelas raut yang lelah terpatri di wajah cantik itu, dia tetap tersenyum dengan senang hati hanya agar para pekerja kebun tidak kerepotan, karena mereka punya tugas sendiri dalam waktu yang terbatas. Lagi pula, dulu di kediaman Brown, Bibi Brown bahkan memintanya mengangkat karung gandum yang lebih berat. Untuk sampai ke gudang penyimpanan buah, Rosella harus melewati halaman utama mansion bersama para petugas kebun yang bertugas sama sepertinya. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang tua yang tidak mengenal Rosella. Rosella tidak bisa melihat apapun di depannya karena kotak buah menghalangi pandangan. Namun begitu, Rosella bisa merasakan tiap hal yang terjadi di sekitar. Minggir-minggir! Suara sibuk terdengar. Ini kotak kedua yang Rosella antar, tapi dia harus menahannya dalam lengannya yang kecil. Ada apa? Tanya Rosella pada petugas di depannya yang berhenti. Tuan muda lewat. Bisik mereka. Rosella tersentak. Tuan muda lewat. Dia belum pergi. Keringat dingin Rosella mengucur deras. Setelah kejadian kemarin, apa yang akan terjadi?